Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga hari ini dalam keadaan sehat selalu dan dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan lancar. Tapi sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar. Marilah bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak semua, kita akan belajar tentang yakin Allah Subhanahu wa taala itu ada. Tapi sebelumnya iman itu artinya percaya, yakin bahwa Allah itu ada. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang artinya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Bukti bahwa Allah itu ada yaitu terciptanya alam semesta dan isinya sekarang ini. Di antaranya adalah ada manusia, tumbuhan, hewan. Di langit ada matahari, ada bulan, ada bintang. Semua itu yang menciptakan adalah Allah. Semua ciptaan Allah disebut makhluk, sedangkan yang menciptakan disebut kholik. Nah, kholik itu artinya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ada dua macam, yaitu yang pertama makhluk nyata atau makhluk yang tampak, makhluk yang dapat dilihat oleh mata. Contohnya manusia, ada hewan, ada tumbuhan, itu dapat dilihat oleh mata kita. Sedangkan yang kedua yaitu makhluk gaib atau makhluk yang tidak dapat dilihat oleh mata. Contohnya malaikat, jin, iblis, setan. Nah, semua itu tidak dapat atau tidak dapat dilihat oleh mata kita. Semua ciptaan Allah disediakan untuk manusia, maka tugas manusia harus memelihara dan memanfaatkan dengan baik, bukan malah merusaknya. Contohnya kita merusak alam, membuang sampah sembarangan dan lain-lain. Dan manusia harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang pertama, rajin sholat. Sholat 5 waktu tidak boleh bolong-bolong. Sholat 5 waktu harus rutin. Ya, itu. Yang kedua, rajin mengaji. Yang ketiga, rajin berpuasa, bersedekah, maupun berbuat baik kepada sesama. Selanjutnya anak-anak, yaitu Allah itu Esa. Tiada Tuhan selain Allah. Allah itu Esa. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu, hanya tunggal, tidak ada yang lain. Allah tidak punya ayah ataupun ibu, tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Hanya kepada Allah kita menyembah dan memohon pertolongan. Orang yang menyembah selain Allah disebut musyrik. Contohnya menyembah berhala, menyembah pohon-pohon yang besar, menyembah batu-batu yang besar, itu disebut musyrik, yaitu orang yang menyembah selain Allah.
Coba sekarang tanyakan pada teman-teman kamu atau orang tua kalian nama dan manfaat setiap anggota tubuh. Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan itu semua. Manusia dilengkapi dengan anggota badan yang memiliki banyak fungsi, yaitu contohnya mata. Mata ada berapa? Ada dua, berfungsi untuk melihat. Telinga berfungsi untuk mendengarkan. Hidung berfungsi untuk menghirup udara dan mencium bau. Tangan berfungsi untuk memegang. Kaki berfungsi untuk berjalan. Nah, kalau kita mempunyai anggota tubuh yang lengkap, harus kita syukuri karena itu suatu nikmat dari Allah yang sangat luar biasa. Lingkungan di sekitar rumah kita. Rumahku adalah istanaku yang harus dirawat dan dijaga. Jika rumah bersih, maka penghuni rumah akan menjadi sehat dan senang. Tapi sebaliknya, kalau rumah tidak bersih, maka akan menjadi kurang sehat. Nah, makanya harus rajin-rajin membersihkan rumah dengan cara menyapu. Nah, di dalam rumah berisi keluarga kecil, ada ayah, ada ibu. Ayah dan ibu itu kita sebut sebagai orang tua. Keluarga kecil terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, mereka semua saling menyayangi anak. Dan anak pun juga harus menghormati dan menyayangi kedua orang tua. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memiliki keluarga. Kewajiban kita kepada keluarga harus saling mencintai dan menyayangi. Ketika di sekolah ada bapak dan ibu guru. Mereka adalah orang tua kita ketika di sekolah. Bapak dan ibu guru dengan sabar, dengan penuh cinta, membimbing kita dalam belajar menulis, membaca, dan berhitung. Sebagai murid, kita harus menghormati dan sopan santun kepada bapak dan ibu guru dengan cara yang pertama, mendengarkan jika diberi pelajaran, tidak boleh ramai sendiri-sendiri maupun gojekan. Yang kedua, menjalankan perintahnya. Yang ketiga, bersikap sopan santun. Yang keempat, mengucapkan salam jika bertemu dengan bapak dan ibu guru, bukan malah pura-pura tidak tahu kalau ketemu bapak ibu guru. Demikian pelajaran hari ini. Ya, tapi sebelum kita akhiri, marilah bersama-sama kita membaca doa penutup majelis terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.